Baik lagi pendengar RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Badan Geologi baru-baru ini lakukan survei hidrovolcano Gunung Api Kelimoto, dan kita akan update informasi terkait dengan survei yang dilakukan ini dengan Arios Geleraja, Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan juga Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah NTT dan juga NTB. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pak Aryo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ade Lili, selamat pagi juga para pendengar Pro1 RRI. Suaranya baru terdengar kembali begitu ya? Ya, benar sekali. Selama ini sibuk terus. Sibuk dengan survei hidrovolcano begitu ya, Pak Arias ya? Sibuk dengan survei, sibuk dengan hobi laki-laki, sibuk dengan gerakan tanah. Ini kemarin baru gempa lagi di Kupang. Oke. Tetap sehat untuk NTT dan juga NTB, Pak Arias ya? Siap, terima kasih banyak RRI yang telah mendukung. Pak Arios, ini banyak yang belum tahu, termasuk saya juga nih, belum tahu ini ya, survei hidrovolcano itu seperti apa? Oh ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin kami dari Badan Geologi melakukan survei hidrovolcano di kawah Gunung Kelimoto itu pada tanggal 4 sampai 8 Juli kemarin. Jadi kita melakukan penyelidikan ini untuk bisa memahami Gunung Kelimoto yang memiliki karakteristik danau, memiliki danau kawah, dan erupsinya itu freatik dan magmatik. Karena prekursor erupsi yang kurang jelas jika kita amati secara visual, karena dia berbeda dengan seperti yang kita lihat sekarang lewat hobi laki-laki kan, kalau dia erupsi kita lihat freatiknya, abu vulkaniknya, awannya, abu vulkaniknya, awan panasnya kita bisa lihat. Namun kalau gunung berkawah kan tidak, sehingga penelitiannya itu kita menggunakan instrumen pengamatan kegempaan dan deformasi itu kita tidak bisa terlalu detail, jadi kita lakukan survei lapangan, pengambilan contoh air danau itu, dan memahami perubahan komposisi air atau gas, itu kita jadikan acuan untuk mengetahui tingkat aktivitas Gunung Kelimoto. Jadi dia agak berbeda dengan gunung yang tidak memiliki kawah. Jadi kami lakukan. Jadi alasan itulah sehingga Badan Geologi melakukan survei tersebut, Pak Arios ya? Ya, survei hidrovolcano itu supaya kita tahu. Sekarang kan kita posisi level 2 waspada. Bagaimana, apakah kembali normal atau bertahan, atau bisa saja kami naikkan status. Jadi harus penelitian lapangan yang lebih detail. Dan survei yang dilakukan sejak tanggal 4 sampai dengan 8 Juli lalu ini siapa saja begitu tim yang melakukan survei tersebut, Pak Arias? Anda dengan tim-tim Anda begitu? Oh ya, benar sekali. Kemarin kami bersama teman-teman ahli dari Bandung, kami dari Balai, maksud saya sendiri yang memiliki basic ilmu yang sesuai. Terus kami juga dibantu dengan teman-teman TNK. Terima kasih teman-teman TNK menemani kami, karena mereka, ya paling tidak mereka yang punya lokasi dan mengerti lebih banyak tentang Taman Nasional Kelimoto, dan karena danau kawah itu berada dalam kawah. Terus kami juga seizin tua adat Timoni, kami melakukan pengambilan sampel itu. Kita harus, namanya orang masuk rumah harus ketuk pintu, kita harus sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi kami TNK dan ada beberapa anak-anak sekolah yang kebetulan lagi praktik di Kelimoto juga kami minta bantuan, karena kita butuh banyak orang. Baik, data apa saja setelah Anda dan juga tim tadi melakukan survei di lokasi tersebut? Oh ya, data yang kami ambil itu yang pertama itu pH, suhu udara di sekitar, kemudian suhu air atau fumarol, dan konduktivitas. Itu kami menggunakan alat multigas dari USGS untuk mengetahui semua indikator itu. Kalau konduktivitas itu kami harus cek, itu konduktivitas itu adalah
kekuatan batuan atau material untuk mengantarkan panas yang berasal dari magma itu dari bawah permukaan bumi. Seberapa kuat isi batuan ini mengantarkan panas ke permukaan sehingga kita lihat ada mata air panas, ada fumarole, jadi seperti itu. Sulit. Dan untuk titik Anda dan juga tim melakukan survei ini, apakah di ketiga kawah tersebut ataukah seperti apa? Ada pemilihan wilayah atau titik tertentu begitu? Oke. Jadi survei kami kemarin itu hampir 1 minggu. Bukan hanya terfokus pada 3 kawah, tapi ada 17 titik yang kami ukur kemarin. 17 titik. Pertama, AM2, yang kemudian yang kedua Ailawa, mata air panas Ailawa. Kemudian mata air panas Kolorongo, mata air panas Liasembe, mata air panas Murundao, mata air panas Mutuloo, ada 2 titik. Kemudian mata air panas di Jupu, mata air panas Aiwau Dinggela, ya kampungnya Ibu Leli dan saya ya. Dinggela Aiwau itu kami ukur juga. Mata air panas Toba, Kawah 1, Kawah 2, Kawah 3 itu kita ukur semua. Terus mata air panas Mutubusa di Sukuria, mata air panas Aeoka, dan fumarole di Mutuloo, ada 2 tempat. Jadi ada 17 titik yang kami ukur kemarin. Jadi datanya cukup lengkap. Oke, dan kenapa harus di 17 titik itu, Pak Aryos? Ya, kalau untuk mengukur seperti yang saya jelaskan tadi, pH, suhu, fumarole, dan konduktivitas itu kami biasa mengukur pada lokasi-lokasi ada mata air panasnya, ada fumarolnya. Jadi itu visual yang kita lihat di permukaan karena adanya panas yang ditimbulkan dari dalam permukaan bumi dari magma itu. Jadi kami wajib mengukur semua mata air panas yang muncul ke permukaan di sekitar Danau Kelimutu, di sekitar Gunung Api Kelimutu. Dan ini belum mencakup semua. Ketika kami turun ke lokasi itu, Bu Leli, ada beberapa masyarakat yang menyampaikan, Pak, ada lagi mata air panas di sini. Ya, saya sudah sampaikan, nanti kami dari balai akan turun lagi. Seperti di Roga, ada mata air panas satu lagi yang baru. Katanya kalau burung lewat itu mati semua. Itu kita dapat info dari masyarakat. Nanti kita kasih. Namanya Nakemata, kalau tidak salah tempatnya itu. Nakemata. Yang untuk ke sana cukup jauh, tapi demi keselamatan masyarakat kita di sekitar ya kami wajib untuk ke sana, nanti kami jadwalkan kembali. Oke. Dan Pak Aryos, dari data-data yang diambil ke 17 titik tersebut, seperti apa yang didapatkan begitu? Mungkin kita langsung, kalau 17 semua saya jelaskan ini banyak sekali. Kita langsung ke data dari 3 kawah dulu ya. Oke, boleh. Karena kita fokus ke Gunung Kelimutu ya. Untuk pH kita mulai dari kawah 1. Kawah 1 itu Tiba Atapolo. Kami kalau Badan Geologi biasa menyebut kawah 1. Kawah 1. Tiba Atapolo yang berubah warna jadi coklat sekarang itu. Itu pH itu keasaman. Orang biasa tanya, apa pH apa? Saya bilang itu pH itu keasaman. Makin rendah pH, makin tidak bagus untuk manusia, untuk binatang, untuk hewan apa. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh mandi. Jadi itu pH-nya 1,6. Itu termasuk rendah. Kalau air tawar itu pH netral itu kan 6, 7, 8, 7 ya paling netral. Nah ini dia 1, berarti asam sekali. Dan tidak baik ya dikonsumsi ya. Tidak baik. Kemudian kawah 2. Kawah 2 itu malah lebih parah lagi tuh. Itu di Tiwuk Ovainomuri yang banyak belerang kita lihat mengambang di atas permukaan air itu. Itu dia malah 0,15, hampir 0 dia. 0,15. Berarti asam sekali. Jadi kemarin waktu kami ngambil sampel, itu iritasi kulit kami, gatal-gatal karena memang tinggi sekali asam. Sedangkan kawah 3 Tiwuk Atabupu yang saya sempat turun dan kemudian video saya jadi viral itu, padahal kami memang melakukan penelitian itu jadi hal yang biasa buat kami. Tapi mungkin bagi sebagian orang merasa masih ya itu menjadi tugas kami. Itu pH-nya hampir 3, 2,9. Jadi waktu itu kami sempat rendam tangan, cuci kaki untuk tes gimana keasamannya, tapi tidak terlalu berpengaruh, tidak gatal waktu itu. Saya sempat rendam kaki, tidak seperti masih aman. Hanya kami ngecek biota air, belum ada yang hanya jentik. Kebetulan kami dengan orang TNK kami harus langsung cek itu, dan belum ada. Baru ada seperti apa semut kecil, tapi hewan air itu kecil sekali, dia bergerak. Artinya
Ya, kalau orang tanya ada ikan, jangankan ikan, ini hewan kecil ini baru yang ada di situ. Tapi baguslah karena vegetasi imunnya. Mudah-mudahan ke depan pH makin meningkat sehingga keasaman kurang ya. Bisa saja ikan hidup situ, tapi kalau daerah vulkanik agak susah. Vulkaniknya aktivitas vulkaniknya berjalan terus tuh. Terus untuk suhu udara ya rata-rata 21 derajat. Suhu air kalau kawah 1, suhu air itu 25 derajat. Kalau kawah 2 41 dia lebih tinggi dia. Kawah 2 itu. Kawah 3-nya 21. Terus konduktivitasnya itu yang paling tinggi di kawah 3 malah. 2467. Kalau kawah 2 161. Jadi seperti itu. Oke. Dan dari ke-17 titik yang sudah dilakukan survei begitu ya oleh tim dari geologi. Nah, ini untuk tingkat kesulitannya ini pada titik yang mana ini? Pada lokasi yang mana begitu? Tingkat kesulitan itu di kawah 3. Kawah 3. Di Wasabuku. Kenapa? Ya, karena kami harus 3 kali panjat tebing, harus mengambil air itu mau tidak mau harus ambil. Karena memang kami badan geologi saya sendiri sudah 4 kali turun. Kemarin waktu penelitian penurunan muka air kawah Tiwa Sabupu, yang penurunan air yang sempat viral itu saya sempat turun juga. Dari badan geologi saya turun ngambil sampel untuk terbit laporan. Itu yang paling susah. Kemudian di Toba juga susah, tapi kita masih bisa ini. Tapi kalau yang di kawah Tiwa Sabupu kita harus gunakan tali karena harus dapat sampel yang kita harus kirim ke Bandung dan Yogyakarta untuk masuk ke lab. Terus saya ingat sebelum saya lupa Ibu Leli, itu yang di mata air 3 rasa itu apa namanya kemarin ya? Air mutu ya? Kayak ya sih kurang. Yang lagi viral untuk sembuh itu. Itu kalau tidak salah namanya air mutu apa sih? Kalau tidak salah itu pH-nya rendah sekali itu. Itu sebenarnya tidak boleh dikonsumsi itu. Makanya supaya kita ketahui bersama. Kalau lihat air gitu jangan karena sugesti ini bisa sembuhkan kemudian kita minum, itu berbahaya bagi tubuh. Kami pernah menyampaikan dulu, orang lebih percaya bahwa ini bisa menyembuhkan ya demi kesehatan ya. Himbauan kita juga tidak didengar tapi akhirnya bisa fatal seperti itu. Karena memang pH-nya itu rendah ya Pak. Nah, pH rendah kalau kita minum itu merusak organ tubuh bagian dalam toh. Dan kemarin juga sempat mengambil sampel di lokasi tersebut Pak Aries? Ya, kami ambil sampel semua. Dan data terbaru pH-nya berapa Pak? Data terbaru pH-nya 2,29. 2,29. Suhunya 20 derajat itu di situ. Baik, Pak Aries, beberapa hal diambil ya terkait dengan pH, kemudian suhu udara dan sebagainya tadi sudah dijelaskan. Nah ini sebenarnya tujuannya apa nih dilakukan survei ke 17 titik tadi? Oh ya, tujuannya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Gunung Kelimutu ini sama seperti gunung yang lubang kawahnya itu terisi air. Sehingga secara visual, kalau seperti saya jelaskan pada wawancara kita yang awal-awal itu, kalau gunung sudah naik status waspada, itu kelihatannya kita kelihatan kan abu vulkanik, awan panas. Kalau level 3 ya ada awan panas, ada material pijar, magma. Tapi kalau Kelimutu kita tidak bisa lihat abunya. Jadi kita menaikkan status. Ya, kalau hanya kegempaan dan deformasi itu kembang kempis gunung api, itu tidak cukup, sehingga air kawahnya yang kami ambil, terus mata air panas di sekitarnya juga yang kami ambil, itu mengecek seberapa besar kekuatan material yang mengantarkan panas itu, terus pH, keasaman air, itu yang kami harus cek semua, sehingga kita tahu, air ini makin panas, artinya apa? Dengan konduktivitas yang sama, air ini bulan lalu 40, bulan ini kok jadi 80. Berarti panasnya meningkat. Artinya apa? Magma mendekat. Jadi seperti itu toh. Itu berarti kita bilang, bisa kita naikkan status lagi nih. Jadi kesimpulannya bagaimana ini Pak Aries? Dengan status gunung api dilihat dari sampel-sampel tadi, survei-survei yang sudah dilakukan ke 17 titik. Ya, jadi untuk hasilnya sampai sekarang semua itu kita masih bawa ke lab
Oh iya. Masih di lab, masih diperiksa airnya karena dalam satu air itu kan gasnya itu macam-macam, komposisi gasnya itu. Dan komposisi gas juga berpengaruh untuk bagaimana posisi magma di dalam permukaan bumi menuju ke permukaan itu. Jadi sekarang posisi masih di lab di Bandung, lanjut ke Jogja. Nanti kalau sudah keluar laporannya seperti apa, mungkin itu menjadi dasar kami untuk pertimbangan aktivitas apakah naik atau turun. Mudah-mudahan ya hasilnya baik sehingga kita kembali normal. Aktivitas Gunung Kelimutu seperti biasa, tidak lagi tutup jam 10 ya. Kasihan orang-orang yang datang jam 11 akhirnya diusir. Ya mudah-mudahan kembali normal sehingga buka sampai jam 5 kembali. Kita doa bersama, nanti kalau sudah keluar nanti saya info ke RRI, bisa kita sampaikan ke masyarakat. Siap. Kami siap menerima informasi untuk kepentingan masyarakat begitu Pak Aryas ya. Oke, Pak Aryas ini bisa membutuhkan waktu berapa lama begitu hasilnya akan keluar? Tidak lama lagi karena sekarang sudah 1 minggu. Karena kita masuk ke lab di Jogja itu kan bukan cuma satu gunung api yang masuk toh. Banyak gunung api seluruh Indonesia ini, gunung api ada 170-an. Jadi ya kita harus menunggu, tapi danau yang berkawah kan tidak banyak. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu depan sudah keluar hasil biar kita bisa informasikan ke masyarakat. Untuk sementara kita tahan dulu di status waspada, biar kita selalu supaya selalu waspada. Naik gunung api naik gunung Kelimutu tidak seenaknya jalan ke kawah segala macam karena semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Dan yang terlihat kondisi dari gunung api Kelimutu ini seperti apa Pak Aryas? Kalau secara visual saya melihat ya masih standar-standar saja. Kalau untuk naik ke level siaga mungkin belum, saya lihat belum ke sana karena untuk sampai saat ini sudah tidak berubah lagi tuh, warna masih stuck di posisi terakhir coklat, biru sama hijau tua. Ya kalau dia berubah lagi ya berarti aktivitas ada berubah lagi aktivitas. Tetapi kesemuanya itu kita menunggu hasil begitu ya Pak Aryas ya. Sambil menunggu hasil dan kita lihat secara visual kan belum ada perubahan signifikan di warna danau. Jadi untuk sementara masih di level 2 waspada. Baik Pak Aryas, terima kasih untuk informasi yang sangat berharga ini ya untuk pendengar RRI, dan kami juga terus menanti update informasi terkait dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh Badan Geologi terkait dengan hidrovolcano Gunung Api Kelimutu. Terima kasih sekali lagi, sukses Pak Aryas bersama tim. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.